salam damai, kasih Kristus ada bersama kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersukacita di dalam hati dan juga di dalam riak wajah kita. Karena inilah waktunya kita meraihkan kelahiran Yesus yang hidup, yang telah datang, di mana Ia telah menyelesaikan misinya untuk menyelamatkan kita dan untuk dunia ini. Haleluya, haleluya. Sebelum kita memulakan kemuncak Natal kita pada 2021 pada pagi ini, mari kita serahkan semua acara yang telah disiapkan dan kita serahkan kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar berbau harum di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami datang pada pagi hari ini ya Tuhan bersama-sama. Tidak kira kami berada di mana, pada saat ini kami bersatu hati. Karena kami sadar, karena kami beriman bahwa waktu ini adalah Natal yang sangat berbahagia untuk kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah terang, Engkaulah kepengharapan, dan Engkaulah kebenaran ya Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, kami dikasihkan Natal kami dan kebaktian kami pada pagi ini. Dari awal, pertengahan, dan sampai selesainya hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Natal ini kemuncak daripada kemelut dua tahun yang kami lalui, lockdown ataupun coronavirus 19 ini Tuhan Yesus, dan juga beberapa hari yang lalu kami telah dilanda banjir di Lembah Kelang, di seluruh semenanjung ya Tuhan, malah di Malaysia ini. Tetapi Natal ini mengingatkan kami akan Engkau, dan Natal ini telah menyatukan kami kembali di dalam Engkau Tuhan, dan sehingga kami tetap bersukacita karena Engkau Immanuel. Haleluya, haleluya Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua. Terpuji nama Tuhan. Dan untuk tidak melengahkan waktu, mari kita menyaksikan perarakan Praise and Worship Grace Kebaktian Bahasa Malaysia Grace Kelang. Mari kita sama-sama saksikan.
tanganmu. Kristus anak kayu, Kristus anak kayu. Kristus anak kayu. Terima kasih. Begitulah perarakan PMW. Dan seterusnya kita akan menyaksikan persembahan Grace Harmony KBMJK. Dipersilakan. Can you imagine that marvelous moment? The wonderful story unfolding under a Bethlehem sky. Shepherds out in the fields abiding, hearing the jubilant tidings, Echoing from on high. Glory, all of the heavens rain glory. That's what the angels sang. Good news, great joy. What a glorious sight. Oh, what a glorious night. No doubt, most of the world never noticed the stable where Mary and Joseph were part of a beautiful scene. Wise men traveling over the desert, coming to offer their treasure unto the newborn King. Glory, all of the heavens rain glory. That's what the angels sang. Good news, great joy. What a glorious sight. Oh, what a glorious night. Like no other that's ever been. Down through the ages we're still celebrating, singing again and again. Glory, 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 glory. glory, All of the heavens rain glory. glory. That's what the angels sang. Good news, Great joy, God with us. a baby boy. What a glorious sight. Glory, Glory, all of the heavens rain glory. glory. That's what the angels sang. Good news, Great joy, God with us. a baby boy. What a glorious sight. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. What a night. Haleluya, haleluya. Oke, haleluya. Berikan tepukan yang gemuruh bagi Grace Harmony KBMJK. Haleluya, haleluya. Sekali lagi selamat Natal kepada kita semua. Di mana saja kita berada, atau terutama di dalam dewan ini, selamat Natal.
Haleluya, Yesus berserta kita. Amin. Haleluya. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan oleh tim Praise and Worship KBMJK. Namun sebelum itu kita akan diberi intro daripada pemain musik anak muda KBMJK. Dipersilakan. Mari pada saat ini, mari kita bangkit, mari kita memuji Tuhan. Oke, katanya Pastor Richard pada minggu-minggu yang lepas, kita semua nih OKU. Bukan karena kita orang kurang upaya, tetapi kita orang kuat upaya. Amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Selagi Tuhan memberikan kita upaya yang kuat, selagi Tuhan memberikan kita nafas, selagi itu kita gunakannya untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita menari bersama-sama. Yang lahir untuk kami, Dia mati.
kami. Engkau mati bagi kami. Dan Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Yes. Yes Lord. Haleluya. Gembiralah Engkau dunia. Kita sambut Raja kita. Karena Dia telah lahir di tempat ini. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Come on. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, erukanlah Rajamu menebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak. Haleluya. Katakan, mari kita bergembira. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, erukanlah Rajamu menebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak, bersoraklah terus, bersorak, bersoraklah bersorak, bersorak, bersoraklah terus. Haleluya. Haleluya. Bersorak bagi Sang Raja Allah kita. Karena Dia telah lahir di dunia ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Tepukkan tangan saudara. Gloria bagi Sang Raja. Haleluya. Mari kita katakan Gloria. Muliakan Tuhan,
Haleluya. Yes Lord. Hanya namamu dimuliakan. Natal itu tidak berarti kalau bukan Tuhan ada yang datang ke dunia ini. Bukan karena dunia memilih Tuhan Yesus, tapi karena Yesus mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Dan dia datang di hatiku. Layak
lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yes Lord. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada apa yang dapat kami berikan Tuhan Yesus. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala bangsa di bumi. Engkaulah Raja. Yesus lahir memberi terang baru. Haleluya Tuhan. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Ku tinggikan Tuhan. tinggikan namamu, Raja segala bangsa di bumi. Yesus, Kau terbesar di dalam hidup. Katakan Yesus. Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala bangsa di bumi. Ku tinggikan namamu, Raja segala bangsa. Katakan Raja segala bangsa. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa di bumi. Haleluya. Kau segalanya Tuhan Yesus. Oh, mari kita angkatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya di hidupku. Jesus, Ku angkat tangan menyembahmu,
pada pagi ini Tuhan Yesus. Melawat kami ya Bapa. Engkau yang layak disembah. Ku angkat suara memuji-Mu. Berkarya di tengah kami Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan kita. Dan terus ayat yang ke-14, firman itu telah turun ke dunia, dan firman itu telah menjadi manusia. Waktunya bila? Waktunya adalah pada hari ini. Firman itu telah menjadi bayi Yesus Kristus, dan Yesus Kristus bersama-sama dengan kita. Haleluya, itu sebabnya kita meninggikan nama Yesus Kristus, di mana firman sejak dulu dan memang daripada dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya adalah firman yang kekal, yang tetap sama dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Firman yang tidak berubah, Yesus yang tidak berubah, itulah yang kita sembah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh haleluya. Skandelemos koros kanabas kene amas. Lady Orling Baskini Dides Lolobat konos. Lolobat se la 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 la. Bene be anados kolonos kene ban. Ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberikan kami sekali lagi kesempatan untuk mengingati dan menghidupi karya-Mu yang terbesar bagi dunia ini, yaitu kelahiran-Mu sebagai Sang Juru Selamat bagi setiap orang yang telah berbuat dosa. Karena Engkau telah berfirman bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak bermusuhan dengan Allah Bapa. Sebab itulah ya Tuhan Yesus, Engkau telah meninggalkan surga kediaman-Mu dan Engkau telah menjadi manusia di bumi ini. Dan Engkau telah menderita dan Engkau telah mati untuk menebus dosaku dan dosa kepada setiap orang. Dan hari ini ya Tuhan Yesus, kami mengingati anugerah-Mu yang besar buat hidup kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus tentang kelahiran-Mu dan maksud kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan, setiap firman yang kami baca sebentar lagi ya Tuhan Yesus,
biarlah itu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Supaya kami, ya Tuhan Yesus, akan hidup sesuai dengan misimu ke dunia ini ya Tuhan, yaitu menebus dosa kami dan memberikan kami satu harapan yang baru dan memberikan kami hidup yang benar di hadapan-Mu Tuhan, serta Engkau menerangi seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak lagi hidup di dalam kegelapan dan pengharapan kami ya Tuhan Yesus yang sia-sia akan diberikan pengharapan yang pasti. Tuhan, hidup kami ya Tuhan Yesus yang penuh dengan dosa dan pelanggaran Tuhan, melalui kelahiran-Mu dan kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus akan diberikan kami sekali lagi Tuhan kesempatan untuk hidup berkenan dan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan firman-Mu, kami serahkan hati, pikiran kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat. Bukan selamat, ya diberkatilah engkau di dalam hari yang mulia ini, yaitu hari Natal. Amin. Baik yang ada di Dewan ini, baik yang ada di rumah tidak sempat bersama-sama dengan kami, maupun mereka yang sudah pulang ke kampung masing-masing, selamat hari Natal kami ucapkan. Tuhan memberkati, dan juga kepada sesiapa saja yang sedang menuntun ya streaming kebaktian Natal pada hari ini. Saudara, terima kasih untuk saudara yang hadir. Saudara yang hadir bukanlah secara kebetulan, tapi saudara dibawa oleh Tuhan, oleh Roh Kudus di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Hari ini sesuai dengan tema yang gereja kita berikan pada tahun 2021 ini, yaitu terang pengharapan dan kebenaran. Light, hope, and truth. Ya. Terang, pengharapan dan kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, di dalam Alkitab kita akan menjumpai perkataan-perkataan ini amat banyak sekali, ya, yaitu terang, pengharapan dan kebenaran. Kenapa perkataan-perkataan ini, saudara-saudara, begitu banyak sekali di dalam Alkitab? Ya. Kenapa? Sebab ada sebabnya, saudara-saudara. Dan semua perkataan ini, yaitu terang, pengharapan, dan kebenaran, ada di dalam pribadi yang satu yang lahir 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk apa dia lahir, untuk apa dia menjadi terang, untuk apa dia menjadi pengharapan, untuk apa dia menjadi kebenaran. Karena Yesus adalah akulah kebenaran. Karena semua manusia seperti yang saya sudah katakan tadi di dalam Roma 3:23 bahwa tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berdosa. Dan saya yang berdiri berkata-kata dengan firman Tuhan ini, saudara-saudara, jujur. Ya, setiap kali saya membaca firman Tuhan dan berdoa, pertama yang saya ucapkan dalam mulut saya, Tuhan, terima kasih karena saya orang berdosa. Tetapi Engkau memberikan aku kasih karunia untuk bersama-sama dengan Engkau. Baik di dalam firman, baik di dalam firman rema itu, saudara-saudara. Jadi saya seorang yang berdosa. Saya orang yang jauh dari Tuhan. Dan saya orang yang banyak kali melanggarkan perintah Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus datang di dunia ini untuk saya. Amin. Kalau saudara semua tidak pernah berdosa, saudara tidak pernah melanggar pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan, saudara tidak pernah bersalah, saudara tidak pernah merasa terkutuk, dan hanya aku seorang yang berdosa, saudara-saudara, itu pun Yesus akan datang 2000 tahun yang lalu untuk saya. Tetapi ternyata dalam firman Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa setiap orang sudah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Itu sebabnya, saudara-saudara, Yesus datang untuk saya, dan saudara juga beri tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Inilah, saudara-saudara, berita baik bagi manusia. Amin. Yaitu kelahiran Yesus, kedatangan Yesus,
2000 tahun yang lalu dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Sebab dia mau merasakan penderitaan seorang manusia yang berdosa itu, saudara-saudara. Jikalau dia datang bukan seorang manusia dan dia berkata, aku akan menjadi penebus, mungkin saudara-saudara itu tidak akan menjadi istimewa. Karena dia tidak akan pernah merasakan kesakitan yang dialami oleh manusia itu. Itu sebabnya dia datang, dia seorang Tuhan, tetapi dia datang sebagai manusia karena dia merasakan betapa hebatnya kerusakan manusia dan sakitnya penderitaan akibat dosa itu, saudara-saudara. Tetapi syukur, alhamdulillah. Ya, syukurlah karena dia mati hari yang pertama, dikuburkan pada hari yang kedua, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sekali lagi tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya saudara-saudara, Yesus mati untuk menebus dosa saudara-saudara. Pada waktu dia dikubur ada kegelapan, saudara-saudara. Itu maksudnya iblis telah merayakan sejak dari kematian sampai dikubur, saudara-saudara. Kita melihat di dalam sejarah bahwa pernah ada kegelapan. Itu maksudnya iblis merayakan kematian Yesus. Dia pikir bahwa dia telah menang atas Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang kedua, ketiga. Untuk mengalahkan maut itu, saudara. Itu sebabnya barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan mengalami maut. Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang mati karena dosa kita, menebus dosa kita. Tapi hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, bahwa maut tidak akan berkuasa atas dia. Amin. Kematian dia tidak berkuasa atas dia. Itu sebabnya dia layak bahwa dia adalah terang, dia adalah pengharapan, dia adalah kebenaran hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Puji Tuhan, terpuji nama Tuhan. Hari ini saya akan membaca saudara-saudara, tadi dulu Roma 3 ayat 23, tidak perlu lagi dibaca, tetapi saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal 60, saudara-saudara, ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini saudara-saudara satu serangan kepada Tuhan, memang pada waktu itu orang Yahudi. Tetapi juga satu nubuatan saudara-saudara kepada gereja Tuhan Yesus akan datang. Disuruh bangkit, saudara-saudara. Amin. Disuruh bangkit maksudnya melakukan sesuatu. Harus bertindak, saudara-saudara. Bertindak dengan apa, saudara-saudara? Kita akan lihat ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Firman Tuhan di dalam ayat yang kedua ini sebenarnya seluruh bumi sudah ada kegelapan. Kegelapan bermaksud adalah kematian. Roma 3:23 saya sudah baca tadi satu orang dan kamu sudah dengar. Oleh sebab itu saudara-saudara, kalau seluruh bumi sudah ditutupi oleh kegelapan dan kekelaman, maka Yesus datang sebagai terang. Amin, saudara-saudara, sebagai terang. Apakah maksud terang? Nanti kita akan lihat. Kemudian saudara-saudara, menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman juga menutupi bangsa-bangsa. Sesuai dengan Roma 3 ayat 23 tadi, bahwa tidak ada bangsa satupun, tidak ada manusia satupun yang tidak berbuat dosa dan benar di hadapan Tuhan. Semua terpisah dari Tuhan. Saudara-saudara, mengerikan kalau terpisah. Manusia itu terpisah. Menurut Roma 3 ayat 23. Kenapa terpisah? Karena dosa. Dosa dan kebenaran tidak boleh bersatu. Dan Allah itu kudus dan tidak ada dosa. Sedangkan aku dan saudara berdosa. Itu sebabnya kita terpisah. Dan ini tidak bagus, saudara-saudara, manusia dan Allah terpisah. Bayangkan kalau pokok terpisah dengan tanah, saudara-saudara. Apa akan jadi dengan pokok?
setelah 3-4 hari dan satu minggu. Bayangkan kalau pokok terpisah dari tanah. Siapa di sini pemancing macam saya? Pisahkan ataupun asingkan ikan dari air, saudara-saudara. Apa akan terjadi dengan apa air pula ya? Ya ikan. Begitulah manusia, saudara, kalau terpisah dari sumbernya. Seperti pohon, sumbernya tanah. Ikan adalah air, kalau mereka terpisah pasti akan mati. Begitulah manusia, saudara-saudara, kalau kita terpisah dari sumber kita, yaitu Allah, selama-lamanya kita tidak ada harapan untuk hidup, beroleh hidup yang kekal. Sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesaya 20 ayat 1, 2, dan 3 itu, bahwa Allah akan datang menjadi terang. Dia kata di sini ayat yang kedua, yaitu bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dan bangsa-bangsa termasuk orang rungus, orang Kayan, orang Cina, India, Itali, dan sebagainya. Namanya bangsa-bangsa, saudara-saudara, orang asli, orang apa saja asalkan dia orang, saudara-saudara, itu maksudnya bangsa datang kepadanya akan diberi terang, beritahukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan 3 bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Haleluya. Puji Tuhan, itulah kita mengingati. Dan bukan saja mengingati, tetapi kita mau bersatu dengan misi Tuhan, yaitu penyelamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam Yesaya, Yohanes 8 ayat yang ke-12 dia berkata begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang. Haleluya. Siapa terang? Yesus. Terang apa? Terang dunia. Haleluya, terang dunia ya. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Apa itu terang dan apa itu kegelapan? Tadi saya sudah singgungkan sedikit saja. Yohanes 9 ayat 5 berkata, pada waktu Yesus mengadakan mukjizat menyembuhkan orang buta sejak lahir, dia berkata, akulah terang dunia ini. Berkali-kali Yesus berkata, akulah terang dunia ini. Kenapa Yesus, saudara-saudara, sebelum dia berkata akulah terang dunia ini di dalam Yohanes 9 ayat yang kelima, memang sebelum dia berkata dia sembuhkan orang buta dulu. Sejak lahir orang ini buta. Lalu dia sembuhkan dan berkata, akulah terang dunia ini, kata Yesus kepada semua orang yang ada di situ. Kemudian ditulis dalam Alkitab. Saudara-saudara, orang akan mengerti bahwa orang yang tadi disembuhkan itu buta, tidak boleh melihat, saudara-saudara, diumpamakan juga sebagai kegelapan. Dan mereka mengerti bahwa Yesus adalah terang dunia. Amin. Apa itu terang? Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat yang keempat. Sekali lagi, di dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang. Catat ini saudara-saudara. Apa artinya terang? Menurut Yohanes 1 ayat yang keempat. Di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Maksudnya terang yang diungkapkan oleh Yesus di sini adalah hidup. Amin. Haleluya. Yohanes 14 ayat yang ke-6 bahwa akulah jalan dan kehidupan, kata Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya akulah terang, akulah hidup. Amin. Jadi terang itu adalah hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Atau maksud yang lain, tidak akan mengalami kematian.
Yohanes 1 ayat yang kelima, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wah, luar biasa. Inilah berita-berita Natal, saudara-saudara. Ya, di dalam 1 Yohanes 1:5 dia kata, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Kamu siapa itu? Orang berdosa macam saya ini. Bilang di sebelah kiri kanan, saya pun sama juga dengan pastor bilang ya. Haleluya, amin. Haleluya, sama kita. Menurut Roma 3 ayat 23 kita sama-sama. Itu sebabnya Yesus dia berkata, jangan menghakimi satu dengan yang lain. Karena engkau juga berdosa, bagaimana kau menghakimi kepada orang berdosa? Penghakimanmu itu adalah tidak benar. Tetapi saudara-saudara, suatu hari nanti Yesus akan menjadi hakim. Dan penghakimannya itu adalah tepat. Amin. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan masuk di dalam kegelapan lagi. Dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, pada waktu Yesus berdiri sebagai hakim. Hakim yang benar, hakim yang adil dan hakim yang arif, saudara-saudara. Tidak ada satu orang pun yang dapat membela. Tidak ada hakim-hakim lain yang membela kita. Maka hari ini saudara-saudara, sebelum kita berhadapan dengan hakim yang tepat dan arif dan betul itu. Satu serangan kepada Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat tadi. Bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 5, inilah berita yang telah kamu dengar dari Dia. Dan kami sampaikan kepada kamu bahwa Allah, yaitu Yesus adalah terang. Dan di dalam Yesus sama sekali tidak ada kematian atau kegelapan. Luar biasa. Itulah yang dimaksudkan bahwa Yesus itu berkata, akulah terang. Namanya akulah hidup. Barang siapa percaya kepadaku tidak lagi hidup dalam kegelapan atau kematian. Amin. Hari ini putuskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara membuktikan bahwa Dia adalah hidup. Dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Sudah saya berkata bahwa Yesus mati pada hari yang pertama karena menebus dosa. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu namanya maut dan kematian tidak berkuasa atasnya. Maka layaklah dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan hidup lagi di dalam kegelapan. Amin, karena dia sudah buktikan bahwa di dalam dia benar ada hidup. Saudara-saudara, pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari, 40 malam lagi, saudara-saudara. Dia menyatakan bahwa dia hidup, dia ajar orang-orang yang percaya kepadanya. Beritakan firman Tuhan ini kepada seluruh dunia. Supaya mereka juga akan percaya seperti kamu. 40 hari setelah itu, saudara-saudara, dia kumpulkan semua orang-orang percaya, murid-muridnya. Sekarang waktunya aku akan pergi ke surga. Dan Alkitab mencatat. Dan banyak buku-buku mencatat. Bahwa Yesus pergi ke surga dan dituntun oleh ribuan orang. Haleluya. Amin. Kedua, pengharapan. Pengharapan karena semua orang telah berbuat dosa dan itu namanya tidak ada pengharapan. Tetapi saudara-saudara, Yesus telah datang, itulah pengharapan setiap manusia. Amin. Kenapa saudara? Sebab upah dosa adalah maut. Dan saya seorang adalah mengalami maut. Sebab itu saya percaya kepada Tuhan Yesus dan saya tidak akan turn back. Ataupun apa turn back. Pergi ya meninggalkan Tuhan Yesus sekali lagi. Syukur kepada Tuhan.
ya saya dipilih untuk percaya kepadanya. Mungkin dosa saya lebih besar daripada dosa-dosa saudara. Ya, tetapi kalau saudara juga merasa engkau lebih besar dari dosa saya atau orang lain, ada berita baik. Yesus datang untuk saudara. Roma 6:23, sebab upah dosa adalah maut, dan maut yang Alkitab katakan di sini adalah, menurut Alkitab adalah ada 3 perkara. Yang pertama, kematian jasmani dengan ditandai berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Adam dijanjikan untuk hidup selamanya. Ketika dia berdosa, dia mati secara jasmani. Itu pun Alkitab mencatat bahwa maut itu, kematian itu adalah kematian jasmani kita. Tapi ada berita baik. Di dalam Yesus ada kebangkitan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua adalah kematian rohani yang ditandai dengan terpisahnya hubungan antara manusia dengan Allah. Saya sudah singgungkan tadi. Bahaya manusia itu kalau terpisah daripada sumbernya, yaitu Allah itu sendiri. Maka mari kita kembali kepada Tuhan. Caranya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu menjadi juru selamatku dan juru selamat saudara. Yang ketiga yang Alkitab katakan bahwa upah dosa adalah maut, ialah kematian kekal. Apakah itu kematian kekal? Mati dan tak ada apa-apa lagi? Bukan, saudara-saudara. Kematian kekal yang dikatakan di sini adalah kematian abadi, di mana api neraka tidak akan terpadam. Dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tetap hidup, tetapi ada di neraka bersama-sama dengan api, dengan iblis, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itulah yang Alkitab katakan kematian kekal. Hidup yang kekal, saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa kita bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Luar biasa. Tapi kematian kekal bukan bermakna mati dan tak ada apa-apa. Hidup juga tapi ada di neraka. Bersama-sama dengan api, bersama dengan iblis, bersama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan para malaikat yang memberontak Tuhan di dalam api. Bagus lagi kalau mati dan tak ada apa-apa daripada hidup kembali tapi di api. Sebab itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada berita baik. Yesus datang 2000 tahun yang lalu menjadi sang juru selamatku dan sang juru selamat engkau dan saudara yang lain. Tepukan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Itulah harapan. Amin. Haleluya. Ya, itulah harapan kita. Dan terakhir ya, yaitu kebenaran. Truth ataupun righteousness. Ya, kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya orang yang bertanya kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang manusia yang datang kepadaku atau kepada Bapa tanpa melalui aku atau percaya kepadaku." Kebenaran-kebenaran moral tidak boleh disampaikan hanya dengan kata-kata. Aku benar, aku ini dan sebagainya, ya. Tetapi harus disampaikan dengan contoh. Justru itulah tidak ada seorang pun pengajar-pengajar di dunia ini yang berkata akulah kebenaran. Karena semua orang tidak benar. Dan saya pun bergegar saya kalau akulah kebenaran. Ya. Boleh saja kita mengajar tentang kebenaran, tetapi kita tidak mungkin bahwa akulah kebenaran. Dan hanya satu di dalam pribadi yang pernah lahir di bumi ini yang berkata akulah kebenaran. Yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah berdosa. Tidak pernah menghakimi satu orang pun. Walaupun dia seorang yang benar. Amin. Haleluya. Kemudian akulah hidup, kata Tuhan Yesus. Kenapa pengajar-pengajar, tokoh-tokoh di dalam dunia sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berkata akulah hidup. Hanya satu yang berkata bahwa akulah hidup, yaitu Yesus. Sebab hari yang ketiga setelah dia mati dikubur, dia hidup. Amin. Dan memang dia hidup sekarang ada di surga.
dan sedang berdoa syafaat kepadamu dan kepadaku pada saat ini, supaya engkau percaya sungguh-sungguh kepada Dia, supaya engkau akan beroleh hidup. Hari ini dia ada di surga, tetapi masih lagi berdoa kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bagi mereka yang sudah percaya, hari ini dia berdoa kepada dunia ini supaya dunia ini akan percaya kepadanya, apa yang dia telah lakukan dalam karyanya di salib, supaya percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, itulah Yesus, akulah hidup. Akulah hidup, akulah jalan. Saudara-saudara, kalau saudara pergi ke surga, satu saja jalan yang betul, yaitu Yesus. Kenapa saya kata dan Alkitab berkata bahwa akulah jalan, kata Yesus, untuk ke surga. Tidak ada seorang yang datang ke surga ataupun sampai ke surga jika tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa itu saudara-saudara? Yesus berani berkata begitu, dia bahwa hanya dia satu jalan dan dia adalah jalan. Sebab dia dari surga turun ke bumi, dari bumi naik ke surga. Pasti saudara tidak akan sesat kalau kamu ikut Yesus ke surga. Amin. Sebab dia orang surga, saudara-saudara. Kalau kau ikut yang lain-lain, bahwa akulah jalan ke surga, bukan orang surga, pasti akan sesat nanti. Nanti pergi neraka nanti, saudara-saudara. Ya, bilang di sebelah kiri kanan saudara, jangan ikut yang lain, bilang amin. Haleluya, ikut orang yang betul. Orang surga pergi ke bumi 33,5 tahun. Lalu saudara-saudara pergi ke surga, tidak sesat. Alkitab menulis, dia duduk di sebelah kanan Bapa dan dia mendoa syafaat. Maksudnya sudah sampai di surga. Kenapa sudah sampai surga? Karena dia orang surga. Sebab itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai di sini saya dapat menyampaikan firman Tuhan untuk Natal 2021 hari ini. Yesus telah lahir bagimu dan menjadi terang dan pengharapan dan kebenaran buat kita semua. Selamat hari Natal. Saya berdoa dulu. Mari kita bangkit berdiri dan saya berdoa. Haleluya. Ikut doa saya yang di rumah atau sesiapa saja yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kepada kita yang ada di dalam ruangan dewan ini. Mari ikut apa yang saya doakan ini. Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang menjadi terang, pengharapan, dan kebenaran bagi hidupku. Tuhan Yesus, hari ini saya akan memutuskan untuk percaya kepada Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran dan hidup bagiku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan Roh Kudus, saya berterima kasih dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, tepukan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Oke, Tuhan berkati, selamat hari Natal dan waktu tempat ini saya serahkan kepada pengacara kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, firman Tuhan yang begitu menguatkan kita, amin. Amin. Dan sekarang kita tahu bahwa Yesuslah pengharapan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah kehidupan untuk semua manusia dalam dunia ini. Haleluya. Dan sebentar ini kita akan menyaksikan satu persembahan, tapi persembahan ini bukan live, tetapi berbentuk video, di mana ini mengimbas kembali apa yang memori kita Christmas tahun lepas, ya. Di mana kita tahu Christmas tahun lepas kita langsung tidak boleh datang ke gereja. Kita masing-masing merayakan Natal di rumah-rumah. Jadi pihak Praise and Worship KBMJK telah melakukan satu inisiatif sebagai
kenangan untuk selama-lamanya pada tahun 2020, di mana kita ada satu kali kita tidak merayakan Christmas di gereja, tapi di rumah masing-masing. Jadi dengan lagu ini, dengan tema Selamat Natal Malaysia, dipersembahkan. Namun dalam Tuhan kita bersaudara, dalam iman dan percaya kepadanya. Yesus juru selamat dunia. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan ke seluruh dunia tentang namanya yang besar. Kita terpisah laut dan pulau, dan tidak saling bertatap muka, hanya lewat lagu ini Natal ku ucapkan. Selamat Natal saudaraku, di Perlis dan di Kedah. Selamat Natal saudaraku, di Perak dan Pulau Pinang. Selamat Natal saudaraku, di Kelantan dan Terengganu. Selamat Natal saudaraku, di Negeri Sembilan dan Bahar. Selamat Natal saudaraku, di Selangor dan Putrajaya. Selamat Natal saudaraku, di Malaka dan di Johor. Selamat Natal saudaraku, di Labuan dan Kuala Lumpur. Selamat Natal saudaraku, di negeri Sabah dan Sarawak. Selamat Natal saudaraku, yang ada di pelosok negeri. Selamat Natal Malaysiaku, Tuhan Yesus memberkati. Dari tangannya ada berkat melimpah yang terbentang luas di tanah air tercinta. Terus maju beritakan
walaupun itu cuma video, tapi kami percaya itu suatu kerja keras tahun lepas untuk Christmas. Amin. Tepukan gemuruh sekali lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita selama 2 tahun lockdown, dan sampai saat ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini. Oke, tiba saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu pertukaran hadiah secara keluarga ataupun dalam keluarga ya. Mari kita mulai. Yang pertama saya jemput keluarga Bajunting, wakil untuk cabut number. Ya, lari. Selamat Hari Natal sekali lagi kepada mereka yang baru sampai ataupun mengikuti acara ataupun streaming ini melalui online. Selamat Hari Natal ya, cabut. Oke, nomor yang dia dapat adalah nomor 2. Nah, oke, nomor 2. Oke, seterusnya diikuti oleh keluarga Bapak Jesel. Oke, dia dapat nomor 10. Mana nomor 10? Oke. Nah, besar nih. Oke, diikuti oleh keluarga Richard. Nomor 1. Seterusnya diikuti oleh keluarga Pastor Moses. Nomor apa? Oke, nomor 5. Mana? Aina, beratkah? Oke, seterusnya keluarga Pastor Sovilto. Cabut dulu. Macam dia ada 1. Dapat nomor 7. Oke, seterusnya keluarga Bapak Boy. Gaul-gaul. Kalau tidak puas hati boleh gaul. Oke, nomor 6. Dapat nomor 6. Oh, oke. Dapat, cabut balik sebab dia punya sendiri. Oke, nomor 8. Nah,
dia komplit di dalam saya rasa. Sangat komplit di dalam. Itu peruntukan untuk 1 bulan. Oke, seterusnya Sis Yuli. Selalunya kami mengadakan pertukaran hadiah itu perseorangan sebelum pandemik. Tapi semasa pandemik berlangsung cuma per keluarga sahaja. Jadi satu keluarga satu HMPK ataupun satu amount yang kita tetapkan. Oke, nomor 12. Wah, besar. Nah. Oke. Seterusnya keluarga Jonathan. Mana wakil keluarga Jonathan? Kalau tidak mau kita pas. Oke, nomor 4. Mana? Oh yo, ada Maggie. Oke, seterusnya keluarga Edward. Keluarga Edward atau keluarga Jenna? Ada di sini wakil. Oh, oke. Anak kah itu di belakang kau? Oke, cabut number. Nomor 11. Nah, aku tahu aja nih. Tadi macam aku mau yang ini. Oke, terima kasih ya. Oke, seterusnya keluarga Emlet. Keluarga Emlet, wakil, ada? Oh, oke. Tidak orang boleh mewakili dia sebab wakil semua ada di Sarawak. Nomor 3. Oi, macam cantik kau dalam dia. Ambil gambar dulu. Oke, seterusnya keluarga Bapak Zaidi. Ada? Wah. Opa? Oke, nomor 6. Oh. 6. Nomor 6, ya. Angkat, ini berat ini. Oh, beras wangi tahu kah? Jangan main-main, oh. Oke, yang terakhir, keluarga Bapak Joseph. Mana? Terakhir, tidak pilihan, tidak payah cabut. Opa. Oke, ambil gambar dulu, Opa. Oke, itu saja untuk hadiahnya, untuk cabutan pula pertukaran hadiah, dan seterusnya sebelum saya serahkan kepada MC, selepas saja kebaktian ini berakhir, kamu boleh ambil door gift. Kamu di pintu sebelum keluar, yang di sini masih di ruangan dewan ini ya. Dapatkan setiap kamu pastikan kamu membawa hadiah. Oke, dari door gift.
Saat dan tempat ini saya serahkan kembali. Terima kasih. Oke, siapa yang belum dapat hadiah, jangan berkecil hati. Nanti di luar pintu utama di sana, kanak-kanak di bawah 13 tahun, kamu beratur di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ya. Oke, setiap seorang dapat satu dan yang dewasa 13 tahun ke atas beratur di sebelah kiri. Ada bag hadiah menanti Anda di sana. Oke, pengumuman yang seterusnya ialah esok bahasa tidak ada kebaktian, tetapi youth bahasa Inggris dengan youth bahasa Malaysia ada gabungan di tempat ini pada jam 10 pagi. Jadi kita boleh mengikuti kebaktian itu. Semua ada datang di tempat ini besok 10 pagi ataupun live streaming. Ada juga. So mari kita sama-sama beribadah pada besok pagi. Oke, bahasa tidak ada, tapi ada gabungan youth dengan bahasa. Oke, lepas itu kita akan ada pertukaran tahun pada 31 bulan 12 di second hall, maksudnya di tingkat satu lagi, ya, mulai jam 8.30. Kita tak boleh sampai jam 12, jadi sampai 10.30. Oke, jadi hari bila itu 31 bulan 12. Oke, saya tanya pasti bila. Tapi 31 bulan 12 kita ada ibadah pertukaran tahun. Oke. Ya. Mana penyanyinya? Ya. Oke, dan saya dipahamkan dalam grup WhatsApp ada rumah terbuka hari ini. Ada kan? Saya tak dapat umumkan, tapi saya cek di dalam grup WhatsApp kita ada rumah menganjurkan rumah terbuka. Haleluya. Oke, haleluya. Jadi sebelum sampai di sini ibadah Natal kita pada pagi ini, selamat Natal kepada kita semua yang di rumah dan kemana saja berada. Haleluya. Dan mari kita sebelum kita menyanyikan lagu terakhir Selamat Hari Natal, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk persembahan, persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Ya, dan segala persembahan dan persepuluhan ada ada kotak di ujung sana, asering sudah menanti di sana. Oke, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, kami menaikkan rasa hormat, syukur kami kepadamu karena Engkau telah mengadakan hari ini untuk kami. Haleluya, semuanya sungguh baik. Walaupun pada minggu ini kami dilanda banjir, tetapi saat ini Engkau telah mengubah banjir itu menjadi rahmat dan kesukaan kami untuk meraihkan kelahiran-Mu dan juga meraihkan ya Tuhan hari yang Engkau telah beri untuk kami ya Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kemana saja kami pergi selepas ini, kami percaya kami melangkah bukan lagi dengan was-was tetapi dengan penuh kepastian karena Engkau adalah iya dan amin. Karena Engkau adalah sumber kepastian di dalam Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Masa depan kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, mari kita mengucapkan bersama-sama Selamat Hari Natal. Haleluya. Mari kita naikkan Selamat Hari Natal. Haleluya. Selamat Hari Natal. Ya teman-teman kami di sini. Dan tahun baru pun bakal tiba. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Pada seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu. Ingat
Oke, ruangan di seluruh tempat ini akan dibuka untuk kita mengambil foto, ya, tapi tidak lama, ya, karena kita masih dalam SOP. Kita bagi masa dalam 15 menit, ya, di depan. Oke, saya perhatikan PMW dulu ambil foto. Semua ahli PMW. Semua ahli PMW bersiap sedia jihad selepas ini.